Hello sobat, and welcome to History 09. Jangan mudah berjanji jika tidak bisa menepati. Seperti kata orang tua dulu, janji itu berat karena ibarat hutang, harus dilunasi dan dibayar kapanpun waktunya. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah sakit jiwa di Jawa Timur. Ada seorang pasien yang dulunya adalah dokter bedah ternama. Keahliannya sebagai dokter tidak diragukan lagi. Sudah banyak pasien diselamatkan sehingga Dokter Ridwan, bukan nama sebenarnya, sangat dikenal karena reputasinya sebagai dokter yang selalu sukses dalam menangani kasus pembedahan. Namun, semuanya berubah semenjak satu peristiwa yang membuat Dokter Ridwan kehilangan ingatannya alias hilang. Berawal dari tugasnya sebagai dokter bedah handal di sebuah rumah sakit besar di Pulau Bali, Dokter Ridwan menjalani profesinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Banyak pasien sangat berterima kasih karena merasa diselamatkan olehnya. Singkat kata, Dokter Ridwan merupakan jaminan keberhasilan kasus-kasus operasi besar di rumah sakit tempatnya bekerja. Dokter bertangan dingin, demikian julukan yang diberikan pasien-pasiennya. Sebagai manusia yang meraih kesuksesan dan menerima sanjungan banyak orang, sedikit banyak membuat Dokter Ridwan arogan. Sampai pada suatu hari, ada seorang pasien menderita kanker rahim yang menurut diagnosanya tidak ada jalan lain untuk sembuh kecuali melalui operasi pengangkatan rahim. Sayangnya, sang pasien tidak mau diajak bekerja sama untuk kesembuhannya. Pasien itu menolak mentah-mentah operasi tersebut. Semua keluarga pasien berusaha membujuknya agar dia mau menerima saran dokter demi keselamatan jiwanya. Namun, sang pasien tetap bersikukuh dan ngotot tidak mau dioperasi dengan dalih takut mati di meja operasi. Keluarga pasien kalang kabut dan bingung. Mereka kehabisan akal untuk memberinya pengertian dan bujukan padanya. Akhirnya, keluarga pasien meminta pertolongan kepada Dokter Ridwan. Mereka bahkan menyerahkan hidup mati sang pasien kepada dokter tersebut. Dengan mandat yang begitu besar dari keluarga pasien dan berbekal kesabaran, Dokter Ridwan mulai mengadakan pendekatan dengan sang pasien. Dia mencoba untuk memberi pengertian betapa pentingnya langkah operasi demi menyelamatkan jiwa sang pasien dari kanker yang dideritanya selama ini. Langkah pertama, Dokter Ridwan berakhir dengan penolakan sang pasien. Alasannya masih tetap sama, takut mati. Dokter Ridwan tidak putus asa. Dia mencoba membujuk sang pasien lagi dengan memberi contoh beberapa kasus operasi yang katanya lebih parah dari dirinya. Namun, semuanya berhasil dan nyawa mereka terselamatkan. Begitu gigihnya Dokter Ridwan berusaha meyakinkan sang pasien sehingga tanpa disadari dia menjanjikan sesuatu yang bukan wewenangnya. Dengan janji-janji manis dari sang dokter, akhirnya sang pasien bersedia untuk dioperasi. Keluarga pasien sangat lega dan gembira begitu mendengar bahwa pasien tadi mau menjalani operasi. Mereka tidak tahu adanya perjanjian tidak tertulis antara Dokter Ridwan dan pasiennya tersebut. Persiapan operasi segera dilakukan. Dokter Ridwan optimis semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dokter Ridwan lupa bahwa Tuhan jauh lebih hebat dari keahliannya sebagai dokter bedah. Tuhanlah sang pemilik kunci kehidupan dan kematian setiap manusia di atas bumi ini. Seiring waktu yang terus berjalan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian pula Dokter Ridwan. Selama ini, dia cenderung percaya diri atas kemampuannya sebagai dokter bedah yang tak pernah gagal. Arogansi menutup mata hatinya, seolah-olah
dialah yang menentukan hidup mati pasien. Sesuai jadwal, akhirnya operasi mulai dilakukan. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, namun terjadi perubahan yang mendadak. Saat Dr. Ridwan berhasil mengangkat rahim si pasien yang terserang kanker, tiba-tiba saja kondisi pasien menurun drastis. Dengan pengalamannya, Dr. Ridwan berusaha mengembalikan kondisi sang pasien. Namun gagal. Sang pasien meninggal di atas meja operasi. Dr. Ridwan sangat terpukul menyesali kegagalan yang dilakukannya. Dia merasa semua berjalan sesuai prosedur. Tidak ada yang salah dalam operasi yang dilakukannya. Tapi, mengapa gagal? Keluarga pasien tidak menyalahkan Dr. Ridwan. Mereka menganggap kejadian itu adalah takdir Tuhan. Misalnya, sang pasien tidak dioperasi, dia juga akan meninggal karena kanker ganas tersebut. Tidak ada tuntutan dari pihak keluarga pasien. Namun, Dr. Ridwan merasa ada beban yang belum lepas dari dirinya. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Tapi terasa lambat bagi Dr. Ridwan. 7 hari dari sejak kematian pasien itu, seperti biasa, Dr. Ridwan sedang tugas malam. Namun, malam itu Dr. Ridwan gelisah atau bingung. Ada perasaan yang menyesakkan dadanya, tanpa dia mengerti apa penyebabnya. Suasana malam itu biasa-biasa saja. Namun, Dr. Ridwan merasakan kegelisahan dan keresahan yang luar biasa. Pikiran Dr. Ridwan melayang pada kegagalan operasi yang dilakukannya. Dia mencoba untuk melupakannya, namun sia-sia. Malam semakin larut, udara mulai terasa dingin menyengat kulit. Selesai menjenguk pasien-pasiennya, Dr. Ridwan memutuskan untuk beristirahat di ruang kerjanya. Tapi, ketenangan yang diharapkan tak kunjung datang. Rasa gelisah semakin menyergap hatinya. Dr. Ridwan mengambil sebatang rokok, lalu dinyalakan dan diisapnya dalam-dalam untuk mengusir semua kegelisahan yang berserang di hatinya. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Dr. Ridwan. Dia pun mempersilahkan tamunya untuk masuk. Pintu ruang kerjanya terbuka. Seorang perawat berdiri di sana bersama seorang wanita yang mengenakan kerudung, sehingga wajahnya tidak begitu terlihat. Sang perawat menjelaskan bahwa wanita itu mencari Dr. Ridwan untuk urusan pribadi. Dr. Ridwan heran, ada urusan pribadi apa antara dirinya dan wanita itu, sehingga dia datang di tengah malam begini. Dr. Ridwan pun mengizinkan wanita itu untuk masuk dan duduk. Perawat yang mengantarnya segera berlalu untuk kembali berjaga. Kini hanya ada Dr. Ridwan dan tamu wanita misterius itu. Suasana terasa hening. Mendadak perasaan takut merayap di hati Dr. Ridwan. Terlebih lagi, dia melihat tamunya duduk dalam diam sambil menundukkan kepala. Suasana hening tersebut sangat tidak mengenakan bagi Dr. Ridwan. Dia mencoba untuk mencairkan suasana dengan menanyakan keperluan sang tamu. "Saya datang untuk menagih utang Anda kepada saya, dokter," jawab wanita misterius itu dengan dingin. Tentu saja Dr. Ridwan ketakutan. "Utang? Saya berutang apa pada Anda? Rasanya ini pertama kalinya kita berjumpa," sahut Dr. Ridwan terbata-bata karena ketakutan. Di benaknya terdapat tanda tanya. Wanita misterius itu lalu tertawa lirih. Jantung Dr. Ridwan berdebar kencang mendengarnya. "Masa dokter lupa siapa saya? Beberapa hari yang lalu, dokter datang dan membujuk saya. Coba perhatikan siapa saya." Wanita itu pun membuka kerudungnya, sehingga Dr. Ridwan dapat melihat dengan jelas siapa tamu wanita misteriusnya. Dr. Ridwan ketakutan setelah mengenalinya. Kamu kan sudah mati." Wanita itu tersenyum menakutkan. "Ini memang saya, dokter. Pasien Anda. Saya datang untuk menagih utang nyawa pada dokter." Dr. Ridwan benar-benar ketakutan. Dia teringat akan janji manisnya kepada pasien ini, yakni
untuk menyelamatkan jiwanya di meja operasi, namun gagal. Dokter Ridwan mulai menyesal. Mengapa dia harus berjanji yang nyatanya tidak pernah bisa ditepatinya? Sementara itu, wanita misterius itu berlalu dan mulai melangkah mendekati Dokter Ridwan. Dokter Ridwan panik dan histeris karena tamu misteriusnya adalah roh gentayangan dari pasiennya. Dua orang perawat berlarian masuk karena mendengar teriakan Dokter Ridwan. Mereka melihat Dokter Ridwan menjerit ketakutan tanpa tahu penyebabnya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali sang dokter. Pergi, pergi, jangan dekati aku. Kau sudah mati, aku tidak bersalah. Jangan, teriakannya sambil melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya. Kedua perawat tersebut kewalahan menghindari lemparan, lalu segera keluar untuk melapor. Sejak saat itu, Dokter Ridwan tidak pernah lagi hidup normal. Dia terus dicekam ketakutan dan menjadi liar jika ada yang mendekatinya. Hingga akhirnya, seorang dokter ahli jiwa memvonis bahwa Dokter Ridwan mengalami gangguan jiwa tetap yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Kini, Dokter Ridwan yang hebat itu menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Keluarga Dokter Ridwan putus asa dalam mengupayakan kesembuhannya. Dokter Ridwan selalu meracau tentang pasien wanita yang meninggal di meja operasi, serta menuntut utang nyawanya dibayar. Hancur sudah reputasi Dokter Ridwan sebagai dokter bedah ternama. Bahkan, kasak kusuk yang merebak mengatakan kalau Dokter Ridwan didatangi hantu pasiennya. Berita terakhir mengabarkan kalau Dokter Ridwan ditemukan tewas dengan cara mencekik lehernya sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dokter Ridwan. Visum dokter mengatakan kalau dia tewas bunuh diri. Namun, banyak orang yang menduga kalau Dokter Ridwan tewas dicekik oleh hantu pasiennya. Benar atau tidak, Tuhanlah yang sebenarnya yang nyata. Dan cerita pun selesai.